Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Mudah-mudahan tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik, kali ini kita akan masuk ke materi himpunan. Oke, udah disiapkan buku dan penanya? Kalau sudah, silakan mencari tempat yang nyaman supaya lebih konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Siap adik-adik? Oke, kita lanjutkan. Materi kita adalah himpunan. Ayo, siapa yang tahu himpunan itu apa? Himpunan di dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kumpulan. Kan ada itu himpunan pemain voli misalkan. Himpunan pendidikan matematika. Himpunan mahasiswa, himpunan siswa misalkan seperti itu. Jadi istilah dalam kehidupan sehari-hari sekilas adalah perkumpulan. Namun di matematika ada yang unik nih, himpunan. Apa sih himpunan itu di dalam matematika? Untuk itu ayo kita ikuti. Untuk pembelajaran kali ini terdiri dari dua sesi. Sesi yang pertama adalah himpunan dan keanggotaannya. Ingat ya, himpunan dan keanggotaannya. Jadi apa sih tujuannya? Tujuannya adalah peserta didik diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep himpunan dan keanggotaannya. Oke, kita lanjutkan. Materi yang akan kita pelajari. 1. Pengertian dan lambang himpunan. Jadi definisinya dulu, pengertiannya dulu itu apa? Himpunan itu apa sih di dalam matematika? Dan lambangnya seperti apa? Kedua, menyatakan himpunan. Bagaimana sih cara untuk menyatakan himpunan? Anggota himpunan. Yang keempat, himpunan kosong. Yang kelima, himpunan bagian. Yang keenam, himpunan semesta. Dan yang ketujuh adalah himpunan berhingga serta tak berhingga. Jadi ini pada sesi pertama ini ada 7 ini yang akan kita pelajari. Jadi harapannya adalah adik-adik harus bisa menguasai ketujuh-tujuhnya ini. Oke, siap? Insya Allah siap. Lanjut kita. Pertama, pengertian dan lambang himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda yang terdefinisi dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan kurung kurawal. Ya, itu disebut kurung kurawal karena kita tahu ada namanya kurung biasa. Kalau seperti ini namanya kurung biasa. Ada namanya kurung siku. Kalau yang begini disebut kurung siku. Oke. Tapi untuk himpunan kita menggunakan kurung kurawal. Dan diberi nama dengan huruf kapital, huruf besar. Jadi himpunan itu tidak boleh menggunakan huruf kecil, namun harus menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjutkan. Contohnya, K adalah himpunan kursi yang ada di kelas Anda. Misalkan ada kursi guru, kursi murid, kursi siswa, kursi tamu, kursi piket, misalnya seperti itu. K, T adalah himpunan kapur tulis yang ada di kelas Anda. Mungkin kelas Anda sudah tidak memakai kapur tulis ya, spidol. Bisa kita rubah, himpunan spidol di kelas Anda. Ada spidol warna hitam, warna merah, warna biru, gitu ya. B adalah himpunan bilangan asli. Ingat, bilangan asli dimulai dari 1. 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Itulah bilangan asli. KTB itu selalu menggunakan huruf kapital. Karena himpunan diberi nama dengan huruf besar. C adalah himpunan bilangan cacah. Selanjutnya, menyatakan himpunan. Himpunan adalah himpunan 4 bilangan asli genap. 4 bilangan asli genap. Yang pertama, himpunan A dapat dinyatakan dalam 3 cara. Kita lihat. Yang pertama, dengan deskripsi, dengan kata-kata. A adalah himpunan 4 bilangan asli genap pertama. Itu yang dengan kata-kata. Jika dengan notasi A
adalah himpunan X di mana, jadi tanda garis berdiri itu disebut dibaca di mana. Kalau lagi A adalah himpunan X di mana X 4 bilangan asli genap pertama. Itu bila kita menggunakan notasi. Yang ketiga, mendaftarkan anggotanya. Jadi kita daftarkan, kita tuliskan. 4 bilangan asli pertama adalah yang genap ya. 2, 4, 6, 8. Oke, next. Anggota himpunan. Misalkan B. B adalah kucing, harimau, singa. Maka harimau adalah himpunan B. Ditulis harimau adalah elemen B. Jadi dibaca, ini boleh dibaca anggota harimau, anggota B boleh, anggota elemen B boleh, anggota himpunan harimau, anggota himpunan B boleh, anggota ya, anggotanya gitu. Kemudian kelinci bukan anggota himpunan B, ditulis kita kasih tanda elemen, namun elemennya kita coret, menandakan dia bukan anggota B. Tikus juga bukan. Oh ya, tanda bukan. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, dilambangkan dengan huruf O yang kita coret, atau dengan kurung kurawal yang kosong. Itu disebut himpunan kosong. Oke. Contoh, himpunan nama hari yang dimulai dengan huruf T. Sampai mati kita tidak akan pernah menemukan nama hari yang dimulai dari T. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tidak pernah ada bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 2. Tidak ada. Oke. Himpunan bagian. Sekarang kita masuk himpunan bagian. Tadi anggota himpunan sama himpunan bagian beda ya. Himpunan B disebut himpunan bagian dari A, ditulis B subset A. Jadi kita baca B subset A atau B himpunan bagian dari A. Oke. Apabila untuk setiap X anggota B, maka X juga anggota A. Jadi kita misalkan gini, kalau misalnya H itu anggotanya 2 dan 3. Kemudian ada himpunan 2, maka himpunan 2 dikatakan himpunan bagian dari H karena 2 dimuat di dalam H. Begitu juga 3. 3 disebut himpunan bagian dari H karena ada pada himpunan H. Himpunan 2 dan 3 juga disebut subset dari H atau himpunan bagian dari H karena ada di dalam H. Oke, paham ya? Disebut himpunan bagian. Oke, next. Himpunan semesta. Himpunan semesta dari suatu himpunan adalah himpunan yang memuat semua objek atau semua anggota dari himpunan tersebut. Himpunan semesta dilambangkan dengan S. Oke. S ya. Lanjut. Next. Misalkan B 2, 4, 6, 8, maka himpunan semesta dari B dapat berupa himpunan semestanya bilangan asli kurang dari 10. Boleh juga kita buat bilangan genap ya, 4 angka bilangan genap pertama, boleh. Atau himpunan bilangan genap, boleh. Intinya lebih besar dari himpunan B. Nah, masih banyak yang lainnya, terserah. Himpunan bilangan cacah boleh juga semestanya yang lebih besar. Oke, kita lanjutkan. Himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Suatu himpunan termasuk himpunan berhingga jika banyaknya anggota himpunan tersebut dapat ditentukan. Jadi kalau kita bisa menyebutkan anggotanya, itu berarti berhingga. Namun jika tidak bisa kita sebutkan atau kita tuliskan, maka dia tergolong tidak berhingga. Contoh, A bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif kurang dari 10. Bisa, bila bulat positif itu dimulai dari 1. Berarti dia termasuk bilangan berhingga. Bilangan asli kurang dari 10. Bilangan tak ya, harusnya bilangan berhingga. Ya. Contoh kalau sebutkan bilangan asli, contoh sebutkan bilangan semua bilangan asli. Nah, itu baru tak terhingga.
karena bilangan asli dimulai 1 sampai positif hingga. Oke ya, kita next. Sekarang latihan. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. Tulis himpunan kosong apabila himpunan tersebut termasuk himpunan kosong. Ini soalnya ya. Himpunan waktu yang jarum jamnya membentuk garis lurus. Misalkan garisnya itu untuk garis yang kecil atau jarum jam kecil sama jarum menit, jam sama menit itu. Pernah nggak dia membentuk garis lurus? Kalau ada, sebutkan, tuliskan. Kalau tidak ada berarti himpunan kosong. Himpunan bilangan prima antara 13 dan 17 ada tidak? Kalau tidak ada kosong, kalau ada tuliskan. Begitu ya. Begitu juga rusuk kubus. Oke, kita masuk pada sesi kedua, operasi antar himpunan. Ini yang sangat penting. Ini yang akan banyak kalian jumpai di soal-soal ya. Oke, kita lewatkan saja indikatornya. Oke. Menentukan hasil operasi 2 atau lebih himpunan. Menggunakan operasi antar himpunan dalam menyelesaikan masalah. Mengembangkan soal-soal penilaian berbasis kelas terkait operasi antar himpunan. Oke. Materi yang kita pelajari diagram Venn, irisan, gabungan. Nah, bedakan itu. Irisan itu nanti disimbolkan oleh dengan begini, N. Gabungan itu disimbolkan dengan U. Irisan san pakai N. Gabungan bu pakai U ya. Penjumlahan 2 himpunan, pengurangan 2 himpunan, komplement suatu himpunan. Oke, ada 6. Oke, yang pertama adalah diagram Venn. Kita langsung lihat diagram Venn itu seperti apa. Diagram Venn itu suatu himpunan dengan himpunan semestanya. Misalkan ada himpunan B 2, 4, 6, 8, S-nya 1, 2, 3 sampai 9. Kalau kita tuliskan himpunan, buatkan tanda persegi atau bangun persegi panjang. Kemudian letakkan S di sebelah kiri atas. Buatkan himpunan B karena cuma ada himpunan B. Kita tuliskan urutannya 2, 4, 6, 8. Berarti di luar itu semestanya kita tulis selain dari B. Kenapa? Karena B itu udah berada di dalam S. Jadi tidak perlu lagi kita tulis. Oke? Paham ya? Yang di dalam B milik S, tapi yang di S belum tentu milik B. Nah, gitu. Irisan 2 himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Jadi irisan itu anggotanya sama-sama milik A dan sama-sama milik B. Atau anggotanya sama. Kita lihat contohnya. Ada 2 himpunan T, A, B, C, D, dan M, A, C, E, F, G. Yang sama apa? A, C. A, C. Maka irisannya adalah A dan C. Diagram Venn-nya kita lihat yang di tengah-tengah ini. Oke ya. Paham? Kemudian gabungan. Kalau gabungan bagaimana ini? Gabungan itu kita gabungkan semua. A dan C sama. Peragaan dalam diagram Venn seperti tampak di samping. Langsung kita lihat. Jadi kalau gabungan semua, meskipun sama-sama ada A ada C, namun di sini kita tulis cuma 1. Ya, tidak perlu kita tulis 2. Langsung penjumlahan 2 himpunan. Penjumlahan 2 himpunan A dan B suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B tetapi bukan anggota A irisan B. Jadi kalau dijumlah itu semuanya digabung kecuali irisannya. Misalkan tadi T, A, B, C. Kalau kita jumlah A sama C ini nggak ikut karena sama-sama ada. Berarti hasil jumlahnya adalah B, D, E, B, D, E, F, G. Oke. Irisannya nggak ikut ya, ini. Tetapi bukan anggota A di iris B. Yang sama nggak boleh ditulis. Jadi kalau penjumlahan yang tidak sama saja ditulis. Ini yang tengah-tengah ini nggak ikut di penjumlahan. Oke ya. Lanjut. Pengurangan selisih 2 himpunan. Pengurangan. Bagaimana kalau pengurangan?
Langsung kita lihat contohnya. Tadi yang sama A sama C, kalau dikurang, oke, misalkan M dikurang C, yang sama kita coret, berarti tersisa EFGH. Ini EFGH. Berarti kalau T dikurang M, nanti tersisa BD ya. Jadi kalau ada T dikurang M, maka tersisa himpunannya BD ya. Peragaan dalam diagram Venn sebagai berikut. Oke, nih. Anggotanya EFG. Kita next, komplemen suatu himpunan. Ada himpunan semesta, ada himpunan B 2, 4, 6, 8. Oke, ini akan dibaca. Berarti himpunan komplemennya, B komplemen itu selain anggota B, tetapi anggota semesta. Berarti ini 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah B komplemen. Ada himpunan semesta, ada himpunan B. Berarti B komplemen itu selain B. Berarti ini selain di semesta yang bukan anggota B. Ya. Sorry. Ini latihannya, silakan ditulis banyak anggotanya berapa, banyak himpunannya berapa. Oke. Silakan di SS ya. Boleh jawabannya ditulis di komentar. Oke, kakak mengingatkan, ini baru pembelajaran atau bab pertama atau bagian pertama. Ini banyak teori. Silakan adik-adik nanti simak bagian kedua, ketiga, dan keempat. Khusus kita membahas soal-soal. Biar terlatih, biar terbiasa, biar lancar. Silakan diikuti video kedua, ketiga, dan keempat setelah video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.